Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala kembali memberikan taufik kepada kita ya untuk belajar bersama ya membaca kitab ya insyaallah ta'ala. Dan saya mohon maaf ya untuk malam ini saya nggak bisa lama begitu ya. Karena sebetulnya mau saya liburkan, eh, karena saya dari pagi sampai tadi jam 8 itu saya nggak berhenti aktivitas ya, maraton gitu ya, sehingga kondisi saya sangat capek sekali. Tapi kalau saya liburkan, kasih teman-temannya semangat, ya akhirnya kita coba semampu kita, walaupun mungkin kita dapat faedahnya hanya sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, walaupun sedikit, insya Allah kita memohon keberkahan dari yang sedikit itu. Baik, sebentar ya. Kemarin kita sudah masuk ke ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya, waqala Al-Bukhari. Ya, dahulu Imam Bukhari mengatakan apa? Ya, bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan ya, kenapa kok harokatnya dhammah ya? Kenapa bukan Al-Bukhara, Al-Bukhari atau Al-Bukharia atau seterusnya? Ya, mengapa malah dhammah Al-Bukhariyu? Nah, karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku, subjek. Nah, ingat, setiap ketemu ya sebuah fi'il itu pasti ada fa'il. Saya ulangi ya. Setiap ada fi'il atau kata kerja itu pasti ada pasangannya berupa fa'il atau subjeknya atau pelakunya. Nah, maka siapa yang berucap? Nah, yang berucap adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Makanya Mu'tazilah itu ya mereka mengubah harokat salah satu ayat Allah Jalla fi'ala berfirman wa kalamallahu Musa taklima. Ya. Jadi lafaz Jalal Allah yang benar memang adalah dalam eh, dalam i'rab marfu'. Makanya harokatnya dhammah wa kalamallahu. Ya. Tapi oleh Mu'tazilah dan semisal mereka mengganti satu harokat tersebut menjadi fathah. Ya.
Yang harusnya atau yang benar adalah wakan Allahu Musa taklima. Kemudian diganti menjadi wakal Allah Musa taklima. Mengganti satu harokat ini konsekuensinya berat. Ya, karena mereka menolak sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbicara. Walaupun tujuan mereka ya menurut mereka baik, mereka tidak mau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Tapi cara mereka salah, ya, dengan mengubah dalil ya, mengubah harokat. Makanya kita ya harus beriman kepada Al-Quran ya, bahkan sampai i'rabnya, sampai harokat-harokatnya, sampai harus segitu ya. Baik. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahu ini kita sudah bahas kemarin ya. Gabungan dari rahim, rahimah dan dhamir al-ha'u. Ya. Rahimah itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Hmm. Baik. Nah, siapa yang merahmati Al-Imam Al-Bukhari? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lafaz jalal Allah ya berharokat dhammah. Ya. Ta'ala ini fi'il ya. Ta'ala ini adalah fi'il. Nah, kemudian Imam Bukhari memulai ya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, kemarin kita sudah bahas mengapa dhammah karena dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada karena dia awal kalimat kan. Nah, jadi gak mesti ya, gak mesti gak saklek kalau mubtada itu harus ma'rifah, harus ada alif lam ya, gak mesti. Kalau mubtada. Nah, kalau mencari mubtada, maka harus ada pasangannya. Khobarnya apa? Al-ilmu. Ada khobarnya. Ya. Kemudian kalau makanya harokatnya dhammah ya, karena dia khobar. Qobla ini dia selalu fathah. Karena dia zorof zaman ya, atau zorof waktu. Al-qawli kenapa kasrah? Karena dia ya keduluan sama qobla. Huruf jar ya. Majrurnya. Nah, lalu wal amali. Kenapa kasroh? Hanya waw. Ini waw ataf namanya. Kan dia ngikut ke kata sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian wad dalilu. Ini kan ini agak susah ya. Loh, ini juga ada waw. Tapi kok dia dhammah ya? Nah, ini kemarin teman-teman agak pusing ya. Karena dia kalimat baru nih. Ini kalimat baru. Ya, makanya ada tanda baca di sini. Nah, karena dia kalimat baru, maka kata ad-dalilu ya dia makrifah maka dia adalah mubtada. Terus wawnya apa nih Ustaz? Ya, ini waw untuk menghubungkan antar dua dua jumlah atau dua kalimat. Nah, qauluhu ta'ala fa'lam. Nah, fa'lam ini fi'il amar ya. Kita sudah belajar kemarin ya. Annahu ya. Anna ini ya dan saudari-saudari ya itu dia apa? eh mengasopkan isim setelahnya, mengasopkan isim setelahnya. Nah, kemarin kita sepasang doang ya. Nah, saya ada soalnya agak susah ini, saya akui sangat susah. Kita tahu ya, bacanya la ilaha.
pertanyaan saya yang bisa jawab silakan. Kenapa harokat ilaha itu fathah bukan kasroh atau dhammah? Silakan yang bisa jawab. Nah, katakan cuma satu nih. Silakan Pak Muhammad Daniel. Bismillah, Bismillah nafiyal jins. Kenapa Pak Muhammad Daniel? Apa jawabannya? Ilaha harokatnya itu nasab karena dia sebagai isimnya ilah. Isimnya Is- lah nafiyal jins. lah itu lah apa kira-kira namanya Pak Daniel ya? Lah nafiyal jins tidak. Masya Allah. Antum belajar ngahu sama siapa? Kalau Karena boleh tahu nih. Ah, ada di sama sama Ustadz. Ustadz siapa? Karena kan di pondok sekarang pengabdian. Oh, antum antum orang pondok ya? Iya, Ustadz. Pantesan antum jago nahunya. Ya. Enggak masih biasa. Tadi Ya, jadi lah ini lah ya. Ini rumus teman-teman ya, rumus baku. Kalau setelah isim setelah ala nafiyah dan jins ya, lam yang bertugas untuk menafikan atau meniadakan. Ya. Makanya ada istilah nahi mungkar ya. Nahi mungkar itu apa? Yang meniadakan kemungkaran. Nah, isim setelah huruf lam ini atau la nahiyah dan jins ini, maka isim setelahnya pasti mansub. Ya, makanya kita baca la ilaha. Nah, ilah kedua ada yang tahu nggak, teman-teman? Selain Pak Daniel ya. Ilahnya ilah apa namanya? Kalau tadi lamnya lam nafiyah. Kalau ilah apa namanya? Huruf apa ya kira-kira ya? Ayo coba yang bisa jawab. Ilah pada teks ini sebagai apa dia? Ada yang tahu nggak? Hmm? Coba apa? Alfian. Harful istisna ya Ustaz. Masya Allah mumtaz. Nah, kalau setelah harful istifna ini, ya nggak mesti dhammah. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Ya, bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Nah, ini butuh pembahasan yang agak mendetail ya. Insya Allah pada pertemuan depan saya coba mengulas lebih mendetail ya. Wastagfir ini juga fil amr, kemudian dzambik. Ya, ini gabungan dari lam, zam, zambun sama huruf domir akaf. Nah, kemudian Al-Imam Bukhari mengomentari, Fabada'a bil ilm. Ya Allah memulai dengan perintah ilmuilah, pelajarilah. Nah, alias seperti apa? Allah mengawali dengan ilmu. Nah, sebelum apa? Sebelum kita beramal dan berucap. Oh, saya udah mulai puyeng. Oke, mungkin sekian aja ya. 15 menit cukup insya Allah ya. Saya mohon maaf. eh, Cuma bisa 15 menit. Ya, seenggaknya Allah mencatat ya ikhtiar kita insya Allah ya. Jadi banyak kita libur. Nah, ya masih mending lah kita dapat sedikit ya. Masih mending kita dapat sedikit. Jadi banyak kita meliburkan halakoh kita. Eh, dan saya juga mohon maaf ya. Sebenarnya kan saya janji hari ini ya. Hari ini janji saya adalah menjelaskan faedah akidah ya. Saya memang sudah menyiapkan sebetulnya pembahasan dari basmalah ya. Eh, Apa sih faedahnya? Waduh, Masya Allah.
Ya kalau kita bahas basmalah aja nih, Masya Allah, ini bisa jadi satu kitab nih. Saking luar biasanya faedah yang bisa kita kulik ya. Jadi membahas basmalah ini. Ini saya sudah siapkan sebetulnya, tapi akan dulu lah. Saya udah mulai gak stabil ya. Takutnya saya microslip, terus saya ngomong ngelantur. Itu malah bahaya. Ya, makanya jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan kembali. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan memberikan tambahan faedah ya dari matan yang kita pelajari. Ya, insya Allah Ta'ala kita akhiri masing-masing dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.